Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan, kita akan belajar bersama mengenai bagaimana membuat pola pakaian dengan menggunakan aplikasi komputer, yaitu aplikasi yang bernama Optitext. Jadi pembuatan pola secara CAD atau pembuatan pola menggunakan CAD atau menggunakan komputer. Sebagaimana kita ketahui, aplikasi dari pembuatan pola itu ada berbagai macam nama aplikasi. Ada Gerber, ada Lectrac, ada Gemini, ada Bokeh, dan yang akan kita pelajari bareng-bareng adalah aplikasi dari Optitext. Kita langsung mulai saja. Apa saja fitur-fitur yang ada di Optitext? Jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang bisa dilakukan atau bisa kita kerjakan di Optitext ini. Untuk Optitext sendiri, jika kita menginstal, itu terdapat beberapa fitur atau beberapa modul. Yang pertama adalah ini, PDS 15. Fungsi dari PDS 15 ini adalah modul untuk membuat pola. Kita bisa membuat pola di sini, melakukan grading di sini. Kemudian kita juga bisa mensimulasikan pola yang kita buat menjadi pakaian, jadi seolah-olah dijahit, dan kita bisa paskan atau kita pasangkan ke mannequin berbentuk 3D animation. Selain PDS 15 untuk membuat pola, kita juga ada marker 15. Fungsi dari marker 15 itu, setelah kita membuat pola dan melakukan grading, kita bisa melakukan susun pola yang telah kita buat dan telah kita grading di atas sebuah meja pola atau meja potong. Kita susun di atasnya. Itu kita menggunakan modul marker. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar dulu PDS 15. Caranya kita langsung klik saja, tinggal dibuka. Ini dia Optitext PDS 15. Nah, ini tampilan dari PDS 15 dari Optitext itu seperti ini. Yang berwarna hitam ini dia adalah worksheet area atau tempat kita menggambar pola di atas layar hitam ini. Di bar paling atas terdapat file, ada edit, ada piece, ada grading, ada design, 3D, tools, view, dan help. Untuk yang pertama kali yang perlu kita cek adalah di bagian tools, kemudian preference. Jadi kita klik tools, kemudian kita pilih preferences, nanti muncul menu preferences, atau lebih enaknya disebutnya preference ya, pronounce-nya. Di preference ini adalah tampilan atau menu untuk setting atau pengaturan pembuatan pola yang akan kita atur atau akan kita setting. Di bagian main ini atau utama terdapat working units. Working units ini terdapat 4 menu. Ada unit, ada tolerance, decimal format, use square inch instead of square feet. Untuk unit ini kita bisa mengatur satuan panjang yang akan kita gunakan. Di sebelah kanannya terdapat beberapa pilihan, mulai dari millimeters, kemudian centimeters, kemudian meters, ada inch,
ada feet, ada yard. Tapi karena kita terbiasa menggunakan centimeters, kita menggunakan centimeter saja untuk unit. Kemudian di menu kedua ada tolerance. Tolerance ini adalah ketelitian dari satuan yang telah kita setting. Misalnya centimeters berarti 2 angka, ketelitiannya sampai 2 angka di belakang titik atau di belakang koma. Misalnya kita akan membuat panjang sampai 3 angka di belakang koma, dia nanti akan secara otomatis dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Ini kalau 0,01. Misal kita punya panjang 7,532. Nanti akan munculnya menjadi 7,53. Kemudian kalau 0,1 artinya dibulatkan 1 angka di belakang koma. Jika 7,532 kita menggunakan tolerance 0,1, maka akan menjadi 7,5. Kemudian ada 1, berarti ini dibulatkan menjadi angka bulat atau angka genap. Tidak ada desimal atau angka di belakang koma. Misalnya 7,532, ketika kita menggunakan tolerance 1, berarti hasilnya akan menjadi 7,6. Karena kita ketahui kalau di atas 0,5, misalnya 0,532, akan dibulatkan ke atas menjadi 7,6. Jadi begitu untuk tolerance. Kemudian ada display, ini berupa checklist yang akan kita tampilkan. Piece juga sama. Yang perlu kita ketahui adalah di bagian save, mana save? Nih, di bagian save. Nah, dalam save ini, fungsi dari save ini adalah untuk menyimpan secara otomatis. Jadi dalam pengerjaan di aplikasi ini, ketika kita misalnya tiba-tiba aplikasinya force close atau tiba-tiba tertutup, maka file yang akan kita buat itu tidak akan hilang ketika kita dapat mengatur auto save back file di menu save ini. Yang pertama itu ada file name. Jadi di menu auto save backup file itu ada file name. File name ini berisikan alamat atau tempat kita akan menyimpan file secara otomatis dari file yang kita buat. Kemudian auto save time interval. Di sini ada pilihannya 5 min. 5 min itu kependekan dari 5 minute. Jadi ketika kita mengerjakan membuat pola selama 5 menit, maka dia akan tersimpan otomatis. Begitupun di menit ke-10 dia akan menyimpan otomatis. Nah, kita ubah aja menjadi 1 menit. Artinya ketika kita setting menjadi 1 menit, dia akan menyimpan secara otomatis dalam waktu 1 menit. Kalau sudah, kita apply dulu, kemudian Nah, itu kira-kira settingan awal yang perlu kita atur dalam membuat pola di modul PDS 15 ini atau di OptiText 15 ini. Kemudian beberapa menu yang biasanya kita gunakan dalam membuat pola itu adalah, yang pertama biasanya kita membuat pola itu dalam bentuk yang paling besar dulu. Misalnya kita akan membuat kotak terlebih dahulu. Nah, cara membuat kotaknya itu terdiri dari 2 cara. Yang pertama menggunakan menu piece. Ini kita klik, kemudian kita pilih new piece, kemudian kita pilih create a rectangular piece ketika kita akan membuat persegi panjang ataupun
persegi. Kemudian di yang kedua ini adalah create a polygonal piece. Biasanya ketika kita akan membuat pola lengan, kita akan membuat pola polygonal piece ini dulu sebagai pola dasarnya sebelum kita buat pola finishnya. Dan seterusnya ada beberapa bentuk: lingkaran, sektor piece, an arc piece, spiral piece, strip to spiral piece. Kita gunakan create a rectangular piece. Nanti muncul menu create a rectangular piece. Kemudian di paling bawah atau di bawahnya terdapat piece name. Piece name ini adalah menu untuk kita memberi nama komponen. Kalau di PDS ini komponen itu dia diberi namanya piece atau apa ya? Piece serpihan nggak mungkin. Kayak semacam komponen yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris di sini piece. Kalau kita artikan komponen. Jadi kan kita dalam membuat suatu pakaian itu terdapat komponen-komponen pola. Misalnya seperti baju yang saya gunakan ini, atau t-shirt, jersey yang saya gunakan ini kan terdiri dari komponen lengan kanan, komponen lengan kiri, komponen badan depan, komponen badan belakang, dan juga komponen kaki kerah. Namun di PDS 15 ini disebutnya piece. Kemudian di bawahnya ada dua menu yang berisikan panjang dan lebar. Length itu menunjukkan panjang, width itu lebar. Dan ada angka 38, 45. Satuannya otomatis cm karena kita di menu sebelumnya kita sudah setting satuan yang kita gunakan adalah cm. Misal kita akan membuat pola badan depan ini dari kaos, biasanya kita membuat polanya 1/4. Artinya kita membuat dalam skala 1/4 itu kita tidak membuat badan secara utuh seperti ini, tapi dibagi menjadi 4 bagian. Nanti kita mirror atau kita buka sehingga sisi kiri dan kanan di badan depan ini akan simetris. Misal kita kalau ukuran M biasanya panjang bajunya itu 70, misalkan 70. Kemudian lebarnya adalah 50. Lebar depan 50. Lebar depan 50 karena kita buatnya 1/4 berarti 50 dibagi 2 yaitu 25. Hasilnya akan seperti ini. Oh ya, menu mouse di mouse ini ada klik kiri sama klik kanan. Klik kiri biasa untuk memilih menu yang akan kita klik. Klik kanan juga sama, tapi berbeda menu yang dihasilkan dari klik kanan. Nah, ketika saya zoom in, zoom out ini, saya menggunakan apa ini ya namanya? Roll yang ada dalam mouse ini. Jadi di sini ketika saya tarik ke arah dalam, ke arah sini, ke arah dalam, dia akan membesar. Ketika saya dorong ke arah depan, dia akan mengecil. Cara penggunaan zoom in zoom out ini, ketika kita akan membesar di bagian titik ini, misal kita akan memperbesar di titik ini, kita arahkan mouse-nya ke arah sini. Kemudian kita perbesar, kita dorong. Kita tarik kalau perbesar. Kalau memperkecil, kita dorong. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini pola piece ini, nama piece ini hasil dari piece name tadi, karena kita tidak setting, dia akan namanya secara default menjadi piece. Nanti kalau ada komponen baru lagi, ketika kita tidak setting namanya, dia akan secara default menjadi piece 1. Kemudian di sini ada tanda
panah, tanda panah ini menunjukkan arah serat. Seperti kita ketahui, di komponen atau di setiap kain itu memiliki arah. Arahnya kalau di kain tenun itu terdapat benang lusi dan benang pakan. Kain tenun itu adalah hasil dari anyaman atau tenunan dari dua benang, yaitu benang lusi dan benang pakan. Nah, untuk panah ini dia menunjukkan arah serat. Arah seratnya yaitu arah lusi. Jadi dalam setiap kain itu ada yang menunjukkan arah serat. Arah serat itu menunjukkan dari panjang kain, bukan lebar kain, tapi panjang kain. Fungsinya buat apa? Panah ini fungsinya adalah ketika kita akan menyusun pola-pola di atas kertas marker, kita akan mengikuti arah seratnya, arah lusinya, agar tidak saling bertabrakan arah komponennya atau tidak beraturan. Nanti ketika tidak kita pasangkan arah seratnya, kita bisa seenaknya aja menyusun pola di atas kertas markernya. Bisa kita susun miring ke arah vertikal atau ke arah horizontal. Tetapi ketika ada tanda panah ini, kita menyusun polanya harus sesuai dengan arah serat yang ada di kain atau di atas kertas markernya. Gitu ya. Ini cara pertama untuk menampilkan pieces, yaitu menggunakan menu piece dan kita klik new piece. Cara cepatnya lagi adalah dengan cara kita klik kanan di mouse, di bagian worksheet yang berwarna hitam ini. Kita klik kanan, nanti ada new piece, nanti kita bisa pilih create a rectangular piece, begitu. Jadi ada dua cara yang ditampilkan atau disediakan di menu bar ini. Bisa juga kita menggunakan langsung dari mouse dengan cara mengklik kanan. Itu ya. Kemudian udah 17 menit aja ya. Kemudian apa lagi ya? Kita klik kiri 2 kali. Ketika kita klik kiri 2 kali di bagian komponen piece ini, nanti akan muncul pieces properties. Di pieces properties ini terdapat menu main. Nah, kita bisa rubah nih namanya, misalnya nama komponennya misalnya badan dasar. Nanti otomatis piece ini akan berubah, badan dasar. Kemudian quantity kita pilih 1, misalnya untuk badan depan kanan aja. Tetapi jadi di quantity ini dia menunjukkan jumlah potongan yang akan dipotong di menu marker. Ketika kita klik pair, ini tidak muncul ya di komponen ini. Cara memunculkan menu atau tampilan dari quantity yaitu menggunakan Shift F10. Kita klik di keyboard, tekan Shift, kemudian tekan F10. Kita cari display global. Nah, di bagian description ini dia yang dicentang hanya piece name aja, artinya dia hanya muncul badan dasarnya saja, nama dari komponen tersebut. Ketika kita klik quantity, kemudian kita klik OK, dia akan muncul dari kuantitinya 1,1. 1,1 ini menunjukkan pair, atau pair itu jika kita artikan adalah pasangan. Artinya satu ini satuannya satu pasang. Misal kita punya badan lengan, komponen lengan kanan dan komponen lengan kiri. Totalnya kita ada 2 pieces. Tetapi lengan kanan dan lengan kiri itu biasanya berbeda di bagian lengkungan ini atau kerungnya ini. Jadi tidak boleh sampai kita menyusun di atas markernya posisinya dalam yang sama. Seharusnya posisinya ke arah serat kanan, yang satu ke arah serat kiri. Nah, jadi untuk
membedakan kanan dan kiri itu menggunakan pair. Artinya 1,1 ini kita memiliki komponen satu kanan, satu kiri. Jadi biasanya untuk pair ini digunakan untuk komponen yang memiliki pasangan. Misalnya badan depan kanan dan badan depan kiri untuk kemeja. Seperti itu. Kemudian material kita bisa isi materialnya, misalnya material yang saya pakai ini polyester, kemudian misalnya di bagian kerah ini menggunakan material rib, kita bisa tulis material rib. Untuk yang pertama mengenai piece dan pieces properties. Ini udah berapa menit nih? Wah, udah lumayan 20 menit juga nih. Saya cukupkan sekian dulu. Kita lanjut lagi nanti di part 2. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sharing kita atau kita belajar bersama membuat pola menggunakan CAD aplikasi Optitext ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.